Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'd. Baik, yang terhormat Bapak Muhammad Ziyadul Haq selaku dosen pengampu pada mata kuliah studi tafsir dan Al-Quran di Nusantara. Baik, di mana pada hari ini eh, tema makalah kita yaitu studi naskah tafsir, tafsir Salman, yaitu tafsir ilmiah Juz Amma. Baik, di sini kami ada 3 pemakalah. Yang pertama, saya sendiri selaku moderator yaitu Faiza Salsabila. Yang kedua ada Kak Rusdi Haris Dwi Putra. Yang berikutnya ada Kak Cindy Nabila Putri. Di mana di sini dapat kita lihat bahwa eh, Al-Quran ini yaitu sebuah kitab suci yang sangat mendukung ilmu pengetahuan, jadi tidak kurang dari 750 ayat kauniyah yang berbicara tentang ilmu pengetahuan, hampir 5 kali lipat lebih banyak daripada ayat ahkam. Nah, Itu versi siapa, Mbak? ini masih di kata pengantarnya, Pak, latar Ya, belakangnya. kata pengantar, ya, itu kan ada pernyataan, itu kan simpulan, Mbak. Ya, nah Oh, itu baik. perhitungan versi siapa? Itu harus ada footnote-nya ya. Oh, Tolong baik, apa Bapak. di scroll up coba. Jadi ini sekaligus apa bahas teknik penulisan teman-teman. Ya, jadi kalau kita mau bikin latar belakang, upayakan yang aman. Ya, yang aman maksudnya bagaimana? Yang aman artinya ya teman-teman nggak ngutip, ya, tapi menggunakan narasi sendiri dan tidak menyinggung data atau simpulan. Nah, narasi seperti ini tidak kurang dari 750 ayat kauniyah. Nah, ini kan simpulan ini, Pak. Ya. Ya, benar, 750 itu Bapak. kan iya kesimpulan dari serangkaian perhitungan atau penelitian. Nah, ini harus ada kutipannya, ya. Dari versi siapa? Dan kemudian ditambahkan lagi 5 kali lipat lebih banyak daripada ayat ahkam. Nah, ayat ahkam versi siapa? Karena banyak, ada yang menghitung 100, ada 150, ya, ada 500, ada 700 sekian. Bahkan yang menghitung paling banyak itu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, itu 1.000 ayat. Nah, makanya ini versi siapa? Jadi harus dilengkapi ya. Nah, kalau mau aman, ya narasinya yang umum-umum aja. Itu. Oke, baik Mbak. Silakan Baik, Pak. dilanjutkan. Nanti akan direvisi kembali, Ya. diperbaiki. Baik, saya lanjutkan kembali. Langsung ke pembahasan aja kali ya, Pak ya. Ya, silakan langsung ke data fisiologis. Baik, untuk data fisiologis naskah tafsir akan disampaikan oleh Kak Cindy Nabila. Kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih banyak Kakak moderator atas kesempatannya. Selanjutnya, saya izin untuk melanjutkan ya, teman-teman. Jadi, di sini kita langsung masuk ke bab 2, yakni pembahasan. Yang pertama adalah terkait data fisiologis naskah tafsir. Jadi, tim tafsir ilmiah Salman memiliki juz 30 atau juz amma sebagai awal penggarapan. Nah, di sini terdapat 2 alasan utama mengapa dipilihnya tuh juz amma atau juz 30 gitu. Untuk alasan yang pertama, lebih bersifat filosofis dan paradigmatik. Juz amma merupakan salah satu dari juz yang mayoritas surah-surahnya itu turun pada awal masa kenabian di Makkah atau yang disebut dengan Makkiyah awal. Surah-surah Makkiyah awal memuat dasar-dasar Halo, keislaman. Iya, Pak. hilang suaranya Mbak. Halo? Masih hilang nggak, Pak? Halo, halo? Halo?
Kalau di Mbak saya berhenti nggak membaca jelas. atau Kalau di sini jelas, Pak. Suaranya udah terdengar belum ya teman-teman? Kalau di sini terdengar, Pak. Di Terdengar sini ya Kak? kedengeran, Kak. Oh iya, lanjut ya. Ya kita lanjut ya. Jadi untuk alasan pertamanya tadi, kita lanjut lagi. Karena juz amma itu merupakan satu dari juz yang mayoritas surahnya itu turun pada awal-awal masa kenabian di Mekah atau yang disebut dengan Makkiyah awal. Terus surah Makkiyah awal memuat dasar-dasar keislaman, contohnya seperti akidah dan akhlak. Terus juga belum menyangkut soal hukum dan syariat. Surah-surah yang menyangkut hukum dan syariat itu turunnya pada masa Makkah akhir dan juga Madinah. Dari 37 surah yang ada di juz amma, terdapat 34 surah Makkiyah awal dan 3 surah Madaniyah atau yang diturunkan di Madinah. Dan ketiga surah Madaniyah tersebut antara lain ada surah Al-Bayyinah, ada surah Al-Zalzalah, dan juga An-Nasr. Setelah dikaji oleh tim tafsir ilmiah di Salman, terdapat 29 surah yang mengandung aspek isyarat ilmiah atau al-i'jaz al-ilmi. Tim tafsir ilmiah Salman pun memutuskan untuk menafsirkan 29 surah tersebut, meliputi 28 surah Makkiyah dan 1 surah Madaniyah, yakni surah Al-Zalzalah. Yang sebanyak 29 surah yang ditafsirkan ini mengandung isyarat ilmiah yang penting serta berkaitan dengan akhlak dan akidah. Aspek akidah yang terkandung termasuk tauhid, kekuasaan Allah, dan juga ilmu Allah. Terus selanjutnya ada alasan kedua, yakni lebih bersifat pragmatis. Karena surah-surah di juz amma tersebut merupakan surah-surah yang jumlah ayatnya itu kan pendek. Terus jadi kalau misalkan ayatnya yang jumlah pendek lebih banyak juga dihafalkan dan dipakai juga untuk mengimami ketika sholat gitu. Maka dari itu karena lebih sering dilafalkan atau didengarkan manusia atau dipakai juga ketika sholat, maka diharapkan orang-orang yang dapat memahami makna dari surah-surah juz amma bisa memaknai atau bisa sampai haru gitu, meneteskan air mata ketika dibaca untuk sholat gitu. Nah, di sini terdapat data fisiologisnya ya. Ada tabel satunya, spesifikasi kitabnya sebagai berikut. Judulnya Tafsir Salman, Tafsir Ilmiah Juz Amma, nomor ISBN-nya tersebut. Terus juga ada cetakan ke-1 bulan apa nih Zulhijjah 1434 Hijriah atau Oktober 2014. Terus abis itu lanjut kita diterbitkannya di YPM Salman ITB, penerbit Mizan Pustaka, didistribusikan oleh Mizan Media Utama atau MMU. Jumlah halamannya ada 620 halaman. Itu terdiri dari 2 halaman bibliografi, 6 halaman pengantar, 12 halaman daftar isi, terus ada 2 halaman daftar kontributor, 8 halaman pendahuluan, 540 halaman isi materi tafsir, 14 halaman daftar istilah, 10 halaman biografi kontributor, 8 halaman daftar pustaka, dan 18 halaman indeks. Terus ini versi kitabnya ada yang hardcover, ada yang soft cover, juga bisa lihat di PDF melalui Google Books juga bisa. Terus ukuran kitabnya sekian ya. Jenis kertasnya ada book paper yang B5, layoutnya halaman cover dengan tekstur doff, dan halaman isi dengan ilustrasi berwarna grayscale, serta background dan watermarknya halaman bernuansa hijau. Nih, kita bisa lihat di gambarnya seperti ini. Ini covernya berwarna doff. Terus juga ini isinya nuansanya hijau, terus juga diilustrasikan dengan grayscale atau background halamannya hijau, terus ini ilustrasinya apa abu-abu gitu, warnanya abu-abu. Oke, terus ini kita lanjut lagi. Halaman bibliografinya seperti ini, terus daftar isinya juga seperti ini. Nah, kita masuk ke bagian 1 yaitu sistematika penulisan. Jadi penulisan tafsir setiap surah itu diawali dengan halaman pertama yang berisi nama surah dalam tulisan Arab tanpa harokat dan diikuti dengan tulisan Latin dari nama surah tersebut serta tema ilmiah berdasarkan kandungan surah. Jadi contohnya seperti ini, bagian awalnya nih contoh dari surat An-Naba, awal halamannya seperti ini. Pertama adalah tulisan Arab tanpa harokat, terus di bawahnya ada Latinnya Al-Naba.
Terus di bawahnya lagi ada tema ilmiah berdasarkan kandungan surah, yaitu berita besar tentang alam. Oke, terus pembahasan didahului dengan subbab yang berjudul pengantar. Di sini adalah pengantarnya, didahului dengan pengantar. Di dalam subbab ini diawali dengan penjelasan mengenai jumlah ayat, golongan surah berdasarkan waktu turunnya, dan disebutkan pula asal penamaan serta urutan surah tersebut di dalam Al-Quran. Pembahasan berlanjut mengenai ulasan terkait isi pokok surah secara umum dan diikuti dengan penjelasan singkat mengenai sebab turunnya surat dengan mengutip hadis dan menceritakan asbabun nuzul surah tersebut. Selanjutnya, bagian akhir subbab berisi rincian dari kandungan setiap ayat dan diikuti dengan pernyataan mengenai ayat-ayat yang akan dikaji kandungan ilmiahnya. Lanjut, di sini ada subbab selanjutnya merupakan judul yang menggambarkan kandungan ilmiah dari ayat-ayat yang sudah disebutkan sebelumnya dalam subbab pengantar. Nah, ini contohnya, gambar 6, judul kandungan ilmiah ayat. Ada ditulisnya di sini hamparan yang diayun. Sini ayatnya, terus di bawahnya ada terjemahannya juga. Nah, lanjut kita contoh dari subbab ini dapat dilihat pada gambar 4 dan judul-judul kandungan ilmiah dari setiap ayat yang dibahas dalam kitab ini dapat dilihat pada tabel 2. Subbab ini berisi ayat beserta terjemahannya. Subbab ini berisi ayat beserta terjemahannya, di mana ayat-ayat tersebut merupakan ayat yang mengandung kajian ilmiah berdasarkan judul dari subbab. Dalam pembahasan satu surah, jumlah subbab judul kandungan ilmiah dapat bervariasi, tergantung banyaknya tema ilmiah yang terkandung di dalam surah tersebut. Subbab-subbab judul kandungan ilmiah diikuti dengan subbab telaah kebahasaan. Subbab ini mengkaji ayat-ayat pada subbab sebelumnya dari segi bahasa. Adapun telaah yang dilakukan adalah pemaparan suatu kalimat pada ayat tersebut dengan kaidah ilmu balaghah dan kaidah kebahasaan lainnya. Jadi contohnya seperti ini. Setelah rangkaiannya yang tadi disebutkan sebelumnya, kita masuk ke telaah kebahasaan. Jadi nanti disebutkan ayat 6-8 surah An-Naba berbicara tentang penciptaan alam semesta. Terus surahnya itu alam naj'alil ardo mihada, bukankah kami menjadikan bumi itu sebagai hamparan. Terus lanjut lagi ayat ketujuhnya wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Ayat 8-nya wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Terus di sini nanti ada telaah kebahasaannya. Hamzah yang berharokat fathah pada ayat 6 berfungsi sebagai pertanyaan. Dalam ilmu balaghah, pertanyaan dengan hamzah berfungsi menuntut tasdik dan tasawur dan menganalisis bukti dan memberi pengertian. Nah, ja'al berasal dari kata ja'ala yang artinya menjadikan. Kata ini termasuk af'al at-tahwil atau kata kerja yang menjelaskan perubahan dari suatu keadaan ke keadaan lain. Selanjutnya ada kata ja'ala semakna dengan kata khalaqa. Perbedaannya terletak pada penekanan maknanya. Jadi di sini dijelaskan dari segi bahasanya, balaghahnya juga ya. Terus ini untuk tabel 2-nya. Di sini dalam tabel 2 ini dijelasin tergambar di samping kiri ini ada nama-nama surah dan di sini sebelah kanannya adalah kandungan ilmiahnya. Kita lanjut lagi. Ini nah, terus kita lanjut ke subbab selanjutnya. Jadi setelah subbab tadi tentang kebahasaan, kita di sini terdapat subbab tentang tafsir ilmiah terdahulu. Jadi subbab ini berisi penjabaran tafsir-tafsir ayat yang mengandung kajian ilmiah ayat-ayat yang telah dituliskan sebelumnya pada subbab judul kandungan ilmiah, di mana tafsir-tafsir yang dituliskan merupakan kajian tafsir dari kitab-kitab terdahulu. Nah, ini tafsir ilmiah terdahulunya. Contohnya dalam tafsirnya, Syekh Mahmud Al-Alusi Al-Baghdadi menjelaskan bahwa ayat 6-7 ini berusaha menggiring pembacanya kepada pembenaran terhadap berita penting yang dipermasalahkan. Hal ini dilakukan dengan mengajak pembacanya untuk menganalisis sebagaimana fenomena alam yang bisa mereka saksikan. Dengan analisis tersebut, fenomena alam dalam ayat ini dapat menjadi peringatan. Nah, lanjut lagi,
Setelah penjabaran mengenai tafsir ilmiah terdahulu, subbab selanjutnya berjudul Tafsir Ilmiah Salman. Jadi setelah tadi balaghah, membahas tentang balaghah, terus tafsir ilmiah terdahulu, lanjut lagi di sini ada tafsir ilmiah Salman. Tafsir ilmiah Salman berisi mengenai penjelasan maupun dinamika berdasarkan kajian keilmuan empiris atau ilmiah mengenai terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena dan kajian ilmiah yang terkandung di dalam ayat. Jadi tafsir ilmiah Salman itu kayak merupakan dari intinya dari di antara subbab-subbab teratas tadi gitu loh teman-teman. Ini menjelaskan tentang keilmuan empiris ilmiahnya pas di sini, pas di bagian tafsir ilmiah Salmannya. Terus di dalam kitab tafsir Salman, subbab ini merupakan inti dari pembahasan tafsir ilmi. Sebagaimana sebagian besar penjelasan dan subbab ini disertai dengan ilustrasi. Ini contoh ilustrasinya, ada gambar yang berwarna abu-abu. Karena menjelaskan juga tentang empiris ilmiahnya gitu. Jadi untuk memudahkan pengkaji tafsir untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan isi kandungan surat tersebut gitu. Ya, sedikit menambahkan Iya, Pak. tadi ada tafsir ilmiah terdahulu itu menegaskan dua hal ya. Ini bagian dari sisi positif ya dari tafsir Salman itu mengutarakan tafsir ilmiah terdahulu. Nah, itu menegaskan dua hal. Yang pertama adalah bahwa tafsir ilmi itu bersifat nisbi. Ya, artinya sesuatu atau ilmu pengetahuan yang sifatnya relatif. Karena perkembangan atau ilmu pengetahuan itu mengalami perkembangan yang bisa berubah dari waktu ke waktu, ya. Nah, sedangkan Al-Qur'an itu sifatnya tetap ila yaumil qiyamah, ya subuti, ya. Jadi bagus diutarakan ada tafsir ilmiah terdahulu dan kemudian tafsir ilminya Salman, begitu ya. Dan kemudian dikasih tajuk ya tafsir ilmiah Salman, tafsir ilmiah terdahulu, tafsir ilmiah Salman. Yang kedua ya dengan mengutarakan tafsir ilmiah terdahulu dan juga tafsir ilmiah Salman ini menegaskan unsur novelty dari karya tafsir ini ya, unsur kebaruan dalam karya tafsir ini. Nah, sebagaimana yang kita ketahui salah satu kalau Pak Ziyad mengistilahkan problematika tafsir saat ini adalah mencari unsur kebaruan itu sendiri dalam tafsir. Ya, mencari unsur kebaruan atau dengan istilah lain melakukan upaya originalisasi tafsir. Ya, originalisasi tafsir. Sering saya bilang kepada teman-teman mahasiswa itu, ya, kalau misalnya nih, ya, karya tafsir Nusantara yang berbahasa Indonesia lah, ya, mulai dari ini bicara tafsir yang besar-besar ya, Al-Azhar, kemudian Al-Misbah, itu kita lakukan atau cek plagiasi itu kira-kira berapa persen gitu kutipannya ya. Nah, kalaupun misalnya di luar kutipan, maka masih ada tantangan satu lagi, yakni apakah narasi penafsiran dari mufassir itu benar-benar murni hasil penafsirannya atau hasil pemahaman dari membaca karya tafsir sebelumnya atau referensi yang lain gitu ya. Jadi sifatnya melakukan kutipan tidak langsung. Kalau ngutip tafsir jelas. Misalnya tadi ya kita lihat nih dalam tafsirnya Syekh Mahmud Al-Alusi, ya tafsir Al-Alusi, ya. Nah, ini kan kutipan langsung. Nah, bagaimana dengan narasi yang ditulis oleh seorang mufassir
apakah memang benar-benar itu adalah hasil pemikiran atau hasil penafsirannya terhadap ayat yang sedang ditafsirkan. Nah, itu juga satu tantangan lagi, sehingga saya katakan tadi bahwa ini adalah salah satu problematika tafsir saat ini, ya. Bagaimana menemukan unsur novelty atau unsur kebaruan dalam karya tafsir yang ada. Baik, boleh dilanjutkan. Ya, baik Bapak. Terima kasih masukannya Bapak. Kita lanjutkan lagi teman-teman. Eh, Nah, setelah dilakukan kajian ilmiah mengenai kandungan ayat pada subbab sebelumnya, kemudian terdapat subbab kesimpulan. Nah, di sini kita masuk ke bab kesimpulan yang berisi rangkuman pembahasan mulai dari subbab sebelumnya tadi, dari subbab telaah kebahasaan, telaah tafsir ilmiah terdahulu, dan juga tafsir ilmiah Salman. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, dalam pembahasan satu surah, ada kemungkinan terdapat beberapa tema kandungan ilmiah pada ayat-ayat dalam surah tersebut, sehingga terdapat lebih dari satu subbab yang berjudul kandungan ilmiah, di mana jumlah subbab telaah kebahasaan, tafsir ilmiah terdahulu, tafsir ilmiah Salman, dan kesimpulan mengikuti jumlah subbab yang berjudul kandungan ilmiah tersebut. Nah, ini contohnya teman-teman dari kesimpulannya. Kita baca lewat surah ini Allah mengisyaratkan kejadian matahari, langit, bumi, berikut elemen-elemen di dalamnya seperti gunung, air, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Disyaratkan pula adanya harmonisasi alam berupa sistem yang berpasang-pasangan, termasuk kejadian siang dan malam, matahari, bumi, gunung angkasa, biji-bijian, dan juga partikel-partikel subatomik merupakan satu kesatuan. Mereka merupakan pasangan-pasangan yang saling melengkapi. Kesatuan ini sedemikian rupa bagaimana permadani yang dihamparkan untuk menyambut kedatangan manusia. Oke, kita langsung lanjut lagi ke bagian setelahnya. Setelah dari kesimpulan tadi, di sini ada lagi pada akhir bab. Kita masuk ke akhir bab, selalu dituliskan nama-nama kontributor yang ikut andil dalam menyusun pembahasan pada bab tersebut. Nama-nama kontributor ditulis lengkap dengan gelar akademik, diikuti dengan instansi akademik sebagai identitas keahlian dari bidang yang ditekuni oleh setiap kontributor. Daftar nama kontributor pada subbab ini dapat berubah-ubah tergantung bidang tema ilmiah yang dibahas pada suatu bab. Namun, nama-nama tersebut tidak keluar dari daftar nama kontributor yang tertulis pada tabel nomor 4. Ya. Terus, selanjutnya kita lanjut ke bagian 2, yakni ada kitab tafsir rujukan. Pada pembahasan tafsir ilmiah terdahulu, tafsir Salman menggunakan Al-Manhaj An-Naqli atau tafsir bil ma'thur dengan mengambil periwayatan dan pengutipan dari kitab-kitab ilmiah terdahulu. Sumber-sumber yang dikutip tersebut mencangkup beberapa kitab tafsir. Di antaranya yang pertama ini ada kitab Ruhul Ma'ani karya Syekh Mahmud Al-Alusi Al-Baghdadi. Metode yang digunakan pada kitab ini menggunakan metode tahlili, muqarrin, dan juga ijmali atau global. Sedangkan corak yang terlampir dalam penafsirannya bernuansa isyari, fikih, dan juga lugawi. Terus yang Iya, kedua, ini bentar, iya Pak, Mbak. Ini maksudnya yang mana? Ini kan Mbak ngutip nih, iya, ya kan, dari apa ini? Dari apa? Jurnal apa buku? Vina Madihah ini. Ya, judulnya sudah benar nih, corak ilmiah tafsir Salman di zaman modern. Ya, jadi ilmiah itu corak, bukan manhaj. Nah, oh, ya sudah benar. Maksudnya judul nggak tahu ini buku atau jurnal ya, karena Mbak nggak mencantumkan ya apa namanya penerbitnya. Nah, eh, ini mengambil periwayatan dan pengutipan dari kitab-kitab ilmiah terdahulu. Jadi Al-Manhaj An-Naqli atau Tafsir bil Ma'thur. Nah, ini terkait dengan tema ini ya teman-teman sekalian, just info saja. Ini saya tugaskan kakak kelas teman-teman di program doktoral IIKI
untuk kemudian melakukan penelitian secara khusus terkait dengan sumber tafsir, ya. Jadi rekonstruksi tafsir bil ma'thur, ya. Jadi terminologi bil ma'thur, ya, bin naqli, bir riwa itu seperti apa? Ya, intinya adalah apa yang Pak Ziyad sampaikan dan Pak Ziyad tulis pada makalah yang Pak Ziyad share ke teman-teman, ya kurang lebih seperti itulah. Jadi Bindakli atau Tafsir Ibnu Athar dengan mengambil periwayatan dan pengutipan dari kitab-kitab ilmiah terdahulu. Sekali lagi, kita tidak harus sependapat dengan hasil penelitian orang lain, ya. Jadi kalau dikatakan tafsir Salman ITB itu bil ma'thur, ya, ntar dulu, ya. Kita harus timbang apakah memang benar demikian. Ia memang ngutip, ya, sebagaimana umumnya karya tafsir itu tidak akan bisa lepas dari kutipan penafsir terdahulu karena memang idealnya seperti itu. Namun kita sebagai peneliti harus menilai apakah, ya, naskah tafsir dalam hal ini tafsir Salman itu banyak bicara tentang munasabah, kemudian juga mengutip hadis Rasulullah SAW atau aqwalus sahabah, atau bahkan mengutip eh, apa ara al-mufassirin, ya, secara dominan gitu, ya. Apakah memang demikian? Karena kalau lihat jilidnya ini cuma satu loh, ya. Cuma satu, dan kemudian coraknya ini nih apa secara logika saja, ya. Corak itu kan kecenderungan. Lah jilidnya satu. Nah terus dikatakan bil ma'thur misalnya. Benar nggak gitu, ya? Terus lalu di mana letak kecenderungan itu? Mudah-mudahan bisa dimengerti, ya, maksud saya teman-teman gitu, ya. Jadi saya mempertanyakan balik kalau dikatakan tafsir ilmi Salman itu termasuk kategori tafsir bil ma'thur, ya. Apalagi argumentasinya adalah kutipan para ulama, karena nanti ini sebenarnya relevan dengan pemikiran saya gitu, ya. Artinya saya ingin mengembangkan bahwa terminologi tafsir bil ma'thur itu tidak hanya bicara munasabah, ya, marwiyat, ya, sawaun kanat minan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau minas salaf as-salih gitu, ya. Tidak hanya cukup di situ saja, tapi terminologi tafsir bil ma'thur itu saya luaskan menjadi mengutip ara'ul mufassirin juga begitu. Yang penting kutipan. Nah, sedangkan terminologi yang ada bil ma'thur itu, ya, kalau kita rujuk Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti, ya, Al-Itqan fi Ulumil Quran, nah itu hanya terbatas pada periwayatan saja, ya, tidak termasuk mengutip, ya, pendapat ulama tafsir sebelumnya. Nah ini sesungguhnya sejalan dengan pemikiran saya yang kesimpulannya adalah ketika ada naskah tafsir, ya, banyak kutipannya dari pendapat tafsir ulama tafsir sebelumnya, maka kita katakan itu tafsir bil ma'thur, ya, gitu, ya. Tapi apakah benar tafsir Salman itu bil ma'thur gitu, ya? Ntar dulu gitu, ya. Kita lihat, karena secara logika saja itu perlu dipertanyakan gitu. Bagaimana mungkin ini tafsir yang bercorak ilmiah cuma satu jilid, sedangkan corak itu adalah penjelasan yang dominan. Lah terus tafsirnya bil ma'thur masdarnya. Kira-kira make sense nggak gitu, ya. Nah, ini yang kemudian saya harapkan teman-teman selalu bisa kritis, ya, terhadap kesimpulan penelitian orang lain. Tidak harus sama, namun kita juga harus punya argumentasi tentunya. Baik, oke, lanjut, Mbak. Ya, baik Bapak. Terima kasih.
Kita lanjut lagi, terus di sini ada kitab rujukannya, ada yang B, Kitab Al-Munir atau Tafsir Maroh Labid, karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Tafsir ini memiliki metode dan corak seperti tafsir-tafsir yang muncul sebelumnya, karena di dalam penafsirannya tidak lepas dari kondisi sosial politik, keilmuan yang dimilikinya, dan sebagainya. Terus, selanjutnya di sini ada Kitab Al-Kabir Mafatihul Ghaib, karya Fakhruddin Al-Razi. Tafsir ini merupakan tafsir dengan pendekatan tafsir birroi yang menggunakan logika. Sedangkan coraknya menggunakan 3 corak yang bernuansa corak ilmi, falsafi, dan juga adabi wal ijtimai. Terus selanjutnya ada kitab Ya, tafsir ini nggak benar semuanya ya. Eh, Sekedar catatan saja. Karena Mbak kan ngutip, gitu kan. Oke, ya Pak. Baik. lanjut. Selanjutnya di sini ada kitab tafsir Al-Jawahir fi Tafsiril Qur'anil Karim karya Tantowi Al-Jauhari. Terus langsung saja ya Pak ya. Ya, langsung. Iya, Langsung aja. Yang penting langsung. kelihatan. Iya. Baik, teman-teman nanti bisa lihat ya setelah Nah, itu. sebentar. Mm-mm. Sebelum ke biografi Mufassir, ini sistematikanya kebolak-balik nih, Mbak. Makanya saya tadi nggak komen dulu, itu ya. Nggak komen dulu, Iya Pak. karena nunggu dulu nih. Selanjutnya apa nih? Ya, karena baru biografi. Harusnya apa? Harusnya data fisiologis Mufassir, data fisiologis naskah tafsir, baru biografi. Ya, baru biografi, baru kemudian masdar, ya, masdar tafsir, masadirut tafsir, baru manahijut tafsir, baru turukut tafsir. Makanya tadi sistematika penulisan. Saya masih tunggu nih, apakah ada sistematika penafsiran di belakang nanti. Kalau tidak ada, maka harusnya yang tadi Mbak sampaikan, sistematika penulisan tadi, itu harusnya judulnya salah. Sistematika penafsiran, bukan penulisan. Ya, bedakan antara turukut taklif dan turukut tafsir. Ya, sistematika penulisan dengan sistematika penafsiran itu dua hal yang berbeda. Ya, dua hal yang berbeda. Memang ada beberapa mufassir yang menggunakan istilah manhaj. Wa manhaji fi ta'lifi hadzal kitab, ya kurang lebih ibaratnya begitu, atau wa tariqati fi tasnifi hadzal kitab gitu ya. Ada menggunakan manhaj, ada menggunakan tariqah. Tapi substansinya bahwa itu adalah sistematika atau teknik penulisan, dan biasanya adanya di muqaddimah. Sedangkan ya, saya belum temui satupun tafsir yang bicara soal sistematika penafsiran, terkecuali adalah kesimpulan dari para peneliti naskah tafsir. Jadi sistematika penafsiran itu kita sendiri yang nyimpulin, ya. Bagaimana seorang mufassir mengaplikasikan manhaj. Sekali lagi ya, tariqatut tafsir itu adalah ta'asyan min manhajit tafsir atau tatbiqan min manhajit tafsir alladhi ikhtarahu al-mufassir min khilali tafsirihi. Jadi tariqatut tafsir adalah aplikasi atau praktek dari manhaj yang dipilih oleh seorang mufassir. Itu ya. Sedangkan sistematika atau teknik penulisan itu berbeda ya. Nanti kalau teman-teman nulis skripsi misalnya, di sana ada sistematika pembahasan, ada teknik penulisan. Jadi teknik penulisan itu ya, thariqatut ta'lif itu misalnya ya, Pak Ziyad contohkan, biasanya ada di muqaddimah ya, penulisan ayat ya, itu menggunakan Rasm Usmani ya, versi misalnya standar mushafnya yang dipakai misalnya Mujamma' Malik Fahad ya,
Atau yang versi Indonesia ya berarti tulisan pasumnya ya standar MSI yang ditulis oleh Isep Misbah kayak gitu. Kemudian yang kedua misalnya ini sistematika penulisan atau teknik penulisan ya. Yang kedua misalnya penulisan hadis itu hanya cukup pada perawi pada marhalah sahabat saja ya, tidak mencantumkan silsilah sanad ya secara lengkap ya, kemudian menyertakan takhrij ya. Nah, seperti itu ya, yang dikatakan sebagai teknik penulisan ya, teknik penulisan. Kemudian terkait dengan misalnya penyajian bab ya, subbab dan seterusnya ditulis dengan font apa, nah itu terkait dengan teknik dan sistematika penulisan bukan penafsiran gitu ya. Jadi ada bedanya antara turukut taklif dan turukut tafsir. Kalau turukut taklif adalah model atau teknik penulisan yang dianut ya oleh seorang mufassir untuk menyajikan karya tulisnya, dalam hal ini adalah tafsirnya. Sedangkan turukut tafsir ya, sistematika penafsiran adalah bagaimana seorang mufassir mengaplikasikan manhaj tafsir yang dipilih dan lalu ya menyajikan penafsiran tersebut kepada pembaca tafsir. Ya, contoh kalau sistematika penafsiran ya, yang pertama menuliskan ayat Al-Qur'an terlebih dahulu itu ya secara lengkap ya. Kemudian yang kedua menerjemahkan ayat tersebut secara langsung atau perkata ya. Kemudian yang ketiga menyertakan atau melakukan analisis terhadap kalimat-kalimat yang sulit atau kata-kata kunci pada ayat tersebut. Nah, itu namanya apa, teman-teman? Itu namanya teknik penafsiran atau sistematika penafsiran ya. Jadi tolong bisa dibedakan ya, mana teknik penulisan dan mana teknik penafsiran. Makanya saya tunggu dulu, nggak saya komen ya. Kalau tidak ada ya di depan nanti, maka yang teman-teman pemakalah jelaskan tadi itu adalah teknik penafsiran dan bukan teknik atau sistematika penulisan ya. Oke, mudah-mudahan bisa difahami Mbak ya. Iya Pak, baik. Terima Oke kasih Bapak. ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian biografi Mufasir. Nah, di sini bermula pada pertengahan tahun 2010, Ketua Pengurus Yayasan Pembina Masjid atau YPM Salman ITB, Dr. Syarif Hidayat meminta Dr. Yan Orgianus menyusun sebuah buku tafsir Al-Quran. Beliau meminta tafsir ini memuat tinjauan dari sudut pandang ilmu-ilmu pengetahuan modern maupun ilmu-ilmu tafsir klasik. Sejumlah pemakmur Masjid Salman ITB pun dimintai kesediaannya untuk turut bergabung sebagai tim. Tugas tim ini adalah menjabarkan ide mengenai tafsir ilmiah juz 30 dalam bentuk kegiatan sebagai berikut. A. Diskusi kecil setiap pekan dengan mengundang para pakar yang kompeten di bidangnya, termasuk di dalamnya mengundang ahli-ahli tafsir dan bahasa Arab. Terus B. Menuliskan dan mempublikasikan hasil diskusi tersebut ke dalam bentuk buletin Jumat serta online melalui website www.salmanitb.com dengan tujuan dakwah dan mendapatkan masukan. Terus yang C, membukukan hasil diskusi dan buletin Jumat tersebut menjadi tafsir ilmiah Salman. Diskusi dimulai pada bulan Oktober 2010, setiap hari Senin Kamis. Setiap hari Senin pagi. Resum hasil diskusi yang dibuat oleh Salim Rusli selaku pimpinan redaksi bersama dengan tim redaksi dimuat dalam buletin Jumat bernama Mishkat yang terbit pekan berikutnya. Diskusi berjalan dengan menghadirkan para pakar dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Para pakar ini dihadirkan sebagai penanggap atas makalah yang dibuat oleh Dr. Andes Irfan Ansori.
Namun sejak Maret 2011, para pakar ini tampil bergantian menjadi pembahas atau kontributor sesuai kaitan ayat yang dibahas dengan disiplin ilmu mereka masing-masing. Buku tafsir ilmiah Salman pada dasarnya adalah resum diskusi yang kemudian diolah dan dilengkapi oleh tim sebelum diserahkan kepada pihak penerbit untuk disunting dan ditata. Naskah tersebut dikoreksi terlebih dahulu oleh beberapa kontributor. Selain dikoreksi oleh para kontributor, naskah tersebut juga dibaca ulang dan disunting oleh tim editor yang diketahui oleh Dr. Andes Ar-Mahdi Mahzar, MSc. Berikut adalah daftar nama dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan naskah tafsir ilmi Salman. Di sini terdapat penanggung jawabnya, Dr. Insinyur Syarif Hidayat, ketuanya Dr. Yan Orgianus, wakil ketuanya Profesor Dr. Mitra Jamal, sekretarisnya Dr. Muhammad Husni, bendaharanya Dr. Andes Imam Khairul Basri. Berikut editornya, dewan redaksi dan kontributor. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Terus redaksinya juga. Terus di sini ada beberapa biografi singkat para kontributornya. Seperti Irfan Ansori, yaitu beliau merupakan lulusan Fakultas Farmasi ITB Angkatan ke-71, memiliki minat yang besar terhadap sains dan paham bahasa Arab. Membuatnya termotivasi untuk meneliti ayat-ayat Al-Quran yang berbicara mengenai alam semesta. Semasa hidupnya beliau pernah menulis sejumlah buku teks sains kimia yang ditujukan untuk tingkat SMA. Terus beliau wafat pada tanggal 15 bulan Maret 2011 karena penyakit sirosis. Terus di sini ada Sony Heru Sumarsono. Beliau adalah alumnus biologi dari UGM, meraih gelar master dari Monash University, Australia pada tahun 1989. Tesisnya membahas persoalan embriologi molekuler dan cacat kelahiran. Sedangkan gelar doktornya diraih pada kampus yang sama dengan disertasi yang membahas seputar genetika molekuler dan perkembangannya. Aktivitas sehari-harinya adalah sebagai pengajar dan peneliti kelompok keilmuan fisiologi, biologi perkembangan, dan biomedika di SITH ITB. Terus selanjutnya di sini ada juga Tati Suryati Syamsuddin. Beliau merupakan alumnus biologi ITB tahun 1982. Gelar magisternya diraih di kampus yang sama pada tahun 1982. Gelar doktornya ini diraih dari universitas yang ada di Perancis pada tahun 1990. Beliau seorang guru besar pada kelompok keahlian ekologi SITH ITB dan kini menjabat sebagai dekan di SITH ITB. Selanjutnya nanti teman-teman bisa baca sendiri juga. Ya, kita langsung lanjut ke metodologi penyusunan tafsir ilmi Salman. Baik, di sini ada referensi tafsir. Setelah pemakalah mengamati sumber yang dipakai dalam kitab tafsir Salman, bahwa dalam melakukan penafsiran terdapat dua cara. Untuk yang pertama, yaitu dengan merujuk sebuah riwayat. Maksudnya adalah penafsiran ayat dengan merujuk pada Al-Quran, keterangan Rasulullah, dan penafsiran ayat dengan keterangan para sahabat, dan terdapat ulama yang juga menambahkan penafsiran riwayat dengan tabi'in. Atau cara ini dikenal dengan tafsir bil ma'thur. Di sini juga ada contohnya tafsir bil ma'thur ketika ulama tafsir menjelaskan makna jalan surah Al-Fatihah ya, ayat 7, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bentar, waladdallin. Mbak. Iya, Pak. Ya, nggak perlu ya. Iya, Pak. Terkecuali contohnya ini berasal dari tafsir Salman. Karena tafsir Salman hanya juz 30 ya, tidak termasuk juz 1, Mbak, ya. Jadi untuk argumentasi kesimpulan dari Mbak sebagai peneliti naskah dan kawan-kawan ini ya, terkait dengan penilaian apakah sumber penafsiran dari tafsir Salman, apakah bil ma'thur atau bil ra'yi atau bil isyarah. Nah, harusnya dengan ungkapan tafsir ilmi saja kita sudah harus mestinya mudah ya menyatakan bahwa ya sumber tafsir itu apa kira-kira ya birra'yi ya dengan kontributor. Kita lihat Mbak ya,
Indikatornya banyak sebenarnya. Ya, coba bandingkan kalau di tafsir ilmi Kemenak ada tim syar'i, ada tim kauni. Loh, jumlahnya saja proporsional loh. Ya, Mbak ya. Jumlahnya saja proporsional antara tim syar'i dan tim kauni. Antara yang ngerti tafsir sama yang ngerti sains gitu ya. Mereka berkolaborasi. Coba tengok tim tafsir Salman. Dominan mana antara tim syar'i dan tim kauni kalau kita meminjam istilah Pak Mukhlis dalam muqaddimah tafsir ilmiah. Ya, di sini nggak ada tim syar'i, tim kauni kan nggak ada. Ya, jadi kita bisa tahu dari latar belakangnya saja. Ya, kontributor untuk yang bagian tafsir itu cuma berapa orang? 2 atau 3 orang itu yang ngerti tafsir. Sementara timnya, tim penulisnya, ya lebih banyak kontributornya itu lebih banyak dari atau berlatar belakang sains. Ya, dari situ saja kita bisa ketahui bahwa masdar tafsir itu apa kira-kira birra'i. Ya, dari tafsir ilmi, kemudian kontributornya juga tidak proporsional, sehingga nanti saya tunggu nih ya kesimpulannya coba ya seperti apa ya. Baik, oke lanjut Mbak. Jadi kalau ini kan contoh kutipan Mbak terkait dengan tafsir bil maksur ya. Nah harusnya contohnya bukan dari surat Al-Fatihah, tapi contohnya dari juz 30 yang merupakan argumentasi Mbak menyimpulkan, teman-teman menyimpulkan, oh tafsir Salman itu bil maksur misalnya atau bil ra'yi misalnya. Itu Mbak ya. Iya Pak. Oke, lanjut. Ini sistematika penulisannya ini perlu direvisi lagi nanti ya. Dirombak lagi ya Pak. Ya dirombak lagi nih. Iya, Ini Pak. nggak sistematis ini Mbak. Ngacak gitu ya. Tolong nanti disesuaikan dengan makalah Pak Ziyad. Iya, Ya. baik Pak. Oke. Ya, kita lanjut langsung saja di bagian Ya, sini. silakan. Dalam hal ini, penulisan tim tafsir Salman menggunakan metode penafsiran yang kedua, yakni biroi. Tadi kan sebenarnya yang di atas itu masih pembukaan gitu, Pak. Dijelasin bil maksur, biroi seperti apa gitu. Dan ini baru langsung dijelasin di sini bahwa menggunakan penafsiran yang kedua yaitu biroi atau menggunakan rasio dalam menafsirkan ayat-ayat yang terdapat di dalam juz amma. Hal itu bisa disimpulkan setelah melihat bahwa tafsir Salman menggunakan kitab tafsir yang dinamai dirinya dengan tafsir ilmiah, sebagaimana dituliskan jelas dalam sebuah bukunya berjudul Tafsir Salman, Tafsir Ilmiah atas Juz Amma. Oke, bagus. Ini sudah sesuai. Ya, jadi nggak perlu banyak bicara tentang tafsir bil maksur itu apa, bil ra'yi itu apa gitu Mbak ya. Langsung to the point, dan kalau bisa malah banyakin contoh, banyakin argumentasi dari kesimpulan kita gitu ya. Oke, baik. Nah, seperti contoh dalam tafsir Salman ini pada surat An-Nazi'at, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Dalam melakukan penafsiran ayat di atas, tim penafsiran Salman mempunyai 4 langkah dalam penjelasan ayat. Langkah pertama ini dengan melakukan analisa kebahasaan. Yang kedua, dengan mengungkap beberapa penafsiran mufassir terdahulu. Terus yang ketiga, tafsir ini melakukan penafsiran otentis dengan riset yang didiskusikan dalam forum ilmiah. Dan yang keempat, menarik kesimpulan pada setiap segmentasi ayat-ayatnya. Ya, seperti ini. Jadi nanti sistematikanya pertama tentang ayat Al-Qur'annya, terus nanti setelah dari ayat itu ditelaah menurut kebahasaannya, setelah ditelaah kebahasaannya, ditelaah juga tafsir ilmiah terdahulunya, kayak tadi yang dipaparkan yang awal ya teman-teman. Terus tafsir ilmiah Salmannya dan juga bagian terakhir adalah kesimpulannya. Terus tafsir kebahasaan dalam ayat tersebut menurut tafsir Al-Qurtubi ialah tiupan kedua yang disertai dengan kebangkitan. Ibnu Abbas mengatakan dikutip oleh tafsir tersebut bahwa hal ini merujuk kepada kiamat karena keadaan di hari itu menggenangi
atau merendami dan menutupi segala sesuatu. Itulah beberapa makna dari kata tommah tadi. Terus huruf fa pada ayat 34 adalah huruf isti'naf atau permulaan. Huruf ini menandai paragraf baru walau tetap ada keterkaitannya dengan ayat sebelumnya. Huruf tersebut kemudian disambung dengan kata idza, zorof zaman atau dinamai dengan zorof zaman li al mustaqbal yang bertemu dengan fiil madi menerangkan waktu yang lampau yaitu ja'at. Para ahli bahasa menjelaskan bahwa hal itu berarti sesuatu yang akan datang. Sesuatu yang akan datang namun pasti terjadi. Berbeda halnya dengan zorof tersebut bertemu dengan fiil mudhari yang berarti akan terjadi. Setelah itu mungkin kita lanjut ya Pak ke tafsir Ya, ya. ilmiah terdahulunya. Sudah cukup tadi. Menurut Wahidi dalam tafsir Al-Kabir, kata at-Tomah al-Kubro dalam ayat 34 bermakna, apabila telah terjadi malapetaka besar, ahli neraka masuk ke makhluk ke neraka, dan ahli surga pun masuk ke dalam surga. Seorang ulama Malik bin Mughawil mengutarakan kebalikan dari penjelasan Wahidi, yaitu ahli surga mendahului masuk surga, kemudian barulah ahli neraka masuk ke neraka. Nah, ini contoh dari tafsir ilmiah terdahulunya. Jadi membahas tentang apa namanya? Membahas tentang menurut para pakar yang terdahulu gitu teman-teman. Terus selanjutnya lagi di sini baru kesimpulan dari tafsir ilmiah Salman. Jadi pada para ilmuwan berbeda pendapat mengenai saat kehancuran total alam semesta atau yang disebut dengan at-Tomah al-Kubro. Meskipun begitu, semuanya sependapat terkait satu hal mengenai tata surya. Semuanya sependapat terkait satu hal mengenai tata surya kita yang kecil mungil ini kalau dibandingkan dengan luasnya jagat raya, yaitu bahwa usia tata surya manusia hanya sebentar dibandingkan dengan usia alam semesta. Senang tidak senang, tata surya kita pasti akan kiamat duluan. Jadi ini dijelaskan secara apa namanya? Ilmiah. Ilmiahnya, ya. Ya. Nah, Nah, tentu lebih banyak. Ya. iya Pak, Oke. lebih banyak. Ya, makanya kalau ada peneliti yang bilang masdar tafsir ini bil ma'thur, ya kayak tadi itu di awal, ya waduh kebangetan ini berarti belum paham. Ya, oke, lanjut. Oke, nanti teman-teman bisa baca di sini. Nah, bagian terakhirnya adalah bagian kesimpulan. Meski terjadi perbedaan pandangan dalam menafsirkan ayat 34 sampai 46 surah An-Nazi'at, membuka kemungkinan penafsir lain tentang kiamat. Penafsiran tersebut mengatakan bahwa kiamat mungkin saja terjadi secara bertahap dan dimulai dari tata surya atau galaksi tempat bumi kita berada. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Baik. baik. Selanjutnya untuk subbab yang selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Saya serahkan ke kakak moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Cindy. Untuk penjelasan berikutnya yaitu mengenai metode penafsiran yang akan disampaikan oleh Kak Rusdi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu. Barangkali langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan metode penafsiran. Metode penafsiran Al-Quran menurut Ridwan Nasir adalah cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang didasarkan atas pemakaian sumber-sumber penafsirannya atau sistem penjelasan tafsir-tafsirnya, keluasan penjelasan tafsirnya, maupun yang didasarkan atas sasaran dan tertib ayat-ayat yang ditafsirkan. Adapun metode yang digunakan oleh tim tafsir ilmiah Salman ITB dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran adalah memadukan antara al-manhaj al-aqli dengan al-manhaj an-naqli secara proporsional, menggunakan temuan-temuan ilmiah yang telah terbukti benar. Semangat dari kitab tafsir ini ialah tetap menghormati tafsir-tafsir klasik warisan Islam yang baku, beserta melengkapi dan menawarkan beberapa alternatif yang segar dan mencerahkan. Oleh sebab itu, kami, maksudnya tim tafsir ilmiah, mengundang para pakar dalam bidang bahasa Arab guna masalah lughawi. Selain itu,
juga melakukan komparasi atau perbandingan dengan kitab-kitab tafsir ilmiah terdahulu di dalam menafsirkan. Penggunaan dari beberapa sumber riset ke halaman mutakhir telah terverifikasi oleh sejumlah narasumber beberapa pakar dari bidang ilmiah yang terkait. Dari pernyataan di atas, dapat diartikan bahwa secara umum, tafsir Salman dalam proses penafsirannya menggunakan metode tahlili atau analisis. Hal ini disebabkan dalam penafsirannya dilakukan secara luas dan menyeluruh, mulai dari menyebutkan nama surah beserta artinya, lalu disusul keterangan terkait turunnya surah, jumlah ayat, golongan surah, pokok-pokok kandungan, munasabah, serta asbabun nuzul dari surah tersebut. Selanjutnya dipaparkan ayat-ayat yang akan ditafsirkan beserta terjemahannya. Setelah itu, diberi penjelasan perihal makna mufradat yang dianggap penting untuk dipahami, telah kebahasaannya. Lalu dalam penafsirannya juga diterangkan hasil penafsiran para mufassir terdahulu. Selain itu, juga terkadang dipaparkan beberapa riwayat para sahabat maupun tabi'in yang berhubungan dengan pembahasan. Kemudian dijelaskan dengan penafsiran dari tim tafsir ilmiah Salman ITB yang menggunakan akal pikirannya sendiri dengan menggunakan sudut pandang ilmiah sesuai dengan latar belakang keilmuan yang mereka miliki. Meskipun mereka menggunakan akal pikirannya sendiri, tim tafsir mereka tetap merujuk pada sumber-sumber terdahulu. Kemudian yang Baik, ketiga, sebentar. Ya, Ustaz. baik. Kira-kira gimana pendapat teman-teman yang lain? Ya, ini cuma satu jilid loh ya, dan jilidnya itu nggak tebal. Ya, jilidnya itu nggak tebal. Total berapa halaman tadi? Di awal tadi. Ya, nggak ada 500 halaman ya, Mbak? Mas, berapa tafsir Salman halamannya? Ya, pantaskah kemudian kita simpulkan tafsir Salman itu menggunakan metode tahlili? Ya, menggunakan metode tahlili. Halo, Cek? Mas, Ya, Ustaz. gimana kira-kira? Yakin Eh, Salman menggunakan metode tahlili? ini mungkin karena cuma satu juz itu ya, Ustaz. Jadi sedikit, Ustaz. Biasanya kan kalau tafsir-tafsir yang lain itu kan per bab itu kan beberapa juz, Ustaz. Misalkan 3 Ya, juz gitu, Ustaz. ya. Gini, ya. Dengan logika yang sangat sederhana saja, ya. Kalau dikatakan tadi mencantumkan asbabun nuzul, ya, asbabun nuzul saja itu ya punya As-Suyuti maupun Wahidi itu satu jilid itu ya. Asbabun nuzul lah ini cuma satu jilid, ya tipis, nggak besar kayak misalnya tafsir juz amanya Pak Quraisy. Coba bandingkan tafsir juz amanya Pak Quraisy itu tebel banget gitu ya, tebel banget, 1000 halaman lebih. Nah ini ya kurang lebih 500 halaman. Kemudian kita katakan ini tafsir tahlili. Ya, kira-kira tepat atau tidak begitu ya. Nah, kita lihat teman-teman sekalian. Ini kan tafsir ilmi, ya, tafsir ilmi, tafsir yang bercorak saintifik. Kalau tahlili, ya, kalau tahlili, maka harusnya semua ayat itu ditafsirkan. Ya, kalau tahlili, harusnya semua ayat itu ditafsirkan tanpa harus memilah dan memilih ayat yang hanya bercorak saintifik saja yang ditafsirkan. Kira-kira gimana? Masih tepatkah tafsir Salman ini kita nilai sebagai tafsir yang menggunakan metode tahlili? Faktanya coba ditengok, ya, coba dibaca tafsir Salman, ya, fokus pada ayat-ayat yang tidak bercorak ilmiah, gitu. Nah, nanti saya akan nunggu kesimpulannya di akhir itu. Nah, ini penting ini, ya, karena minimnya jumlah kontributor yang mengerti tafsir itu sangat sedikit. Maka dalam pemilihan manhaj dan laun itu ya hemat Pak Ziyad ini ada kesalahan.
ya, ada kesalahan. Tapi kita lihat nanti, kita tunggu kesimpulan dari pemakalah. Gitu. Yang jelas bahwa manhaj tafsirnya adalah maudhu'i. Ya, ada namanya kalau kita belajar tafsir tematik. Saya nggak tahu apakah teman-teman sudah dapat materi tafsir maudhu'i atau belum. Karena dulu Pak Ziyad pernah mengampu mata kuliah tafsir maudhu'i. Ada namanya maudhu'i ya pembagian dari manhaj maudhu'i itu jenis ya, bukan pembagian ya. Jenis dari manhaj maudhu'i itu ada namanya maudhu'i tajzi'i ya, maudhu'i tajzi'i. Jadi tematik tapi dia per juz. Ada tematik per surat, ada tematik per ayat. Gitu ya. Nah, yang umum dalam terma atau mustalah maudhu'i itu per ayat. Jarang sekali ya yang tematik per juz ya, tematik per juz. Namun nanti kita tunggu nih ya. Ini ada apa namanya semacam kesalahan dalam memilih manhajnya ya. Harusnya maudhu'i per ayat saja, tidak tajzi'i ya, per juz. Ya, kenapa? Ya, kalau milih per juz dan kemudian launya coraknya ilmi, ya metodenya maudhu'i tajzi'i per juz, maka yang terjadi adalah pembiaran ayat-ayat yang tidak terkait dengan tema. Ya apa ya? Karena sama-sama kita ketahui, teman-teman sekalian, tadi sudah disinggung di awal bahwa surat-surat yang di juz amma itu dominan Makkiyah. Kita sama-sama tahu surat Makkiyah itu kaitannya dengan keimanan, mempertebal keimanan dan seterusnya, kemudian nubuat, banyak berita yang terkait dengan hari kiamat, ya. Jadi ya kalau apa namanya bicara tentang tafsir-tafsir ayat-ayat yang mengandung unsur ilmiah ya nggak banyak juga gitu, nggak banyak juga gitu. Nah, sehingga harusnya itu menggunakan manhaj maudhu'i saja, tidak tajzi'i hanya juz 30. Itulah yang kemudian dipilih oleh apa namanya tafsir ilminya Kemenak itu sudah sangat ideal itu ya. Jadi maudhu'i saja, tidak hanya terbatas di juz 30. Konsekuensinya kalau maudhu'i tajzi'i maka ayat yang tidak berhubungan dengan sains itu dibiarin nggak ditafsirkan. Coba tengok. Nah makanya ya agak fatal juga kalau kita katakan tafsir ilmi Salman ini tahlili. Ya, kenapa fatal? Ya karena ada semacam pembiaran ayat-ayat yang tidak terkait dengan tema yang dipilih dalam hal ini adalah tema sains. Dibiarkan saja nggak ditafsirkan. Coba tengok, ya. Oke. Mudah-mudahan bisa difahami ya, teman-teman sekalian. Baik. Boleh dilanjutkan, Mas? Ustaz, terima kasih atas tambahannya, Ustaz. Ya. Insya Allah nanti didiskusikan lagi, Ustaz. Ya, silakan. Baik, kita masuk kepada poin selanjutnya, yaitu sistematika penafsiran. Di bawah ini kami memberikan contoh penafsiran surah Az-Zalzalah ayat 1-5, agar nanti kita bisa melihat bagaimana sih kira-kira sistematika penafsiran yang terdapat dalam kitab tafsir ini. Yang mana dalam sistematika penafsiran tafsir Salman, setelah menuliskan nama surah menggunakan tulisan bahasa Arab atau tulisan Arab dan transliterasi Indonesia beserta arti dan surahnya, kemudian tim tafsir ilmiah Salman ITB selalu mengelompokkan pembahasan ke dalam setiap bab sebagai berikut. Bab A yaitu pengantar, surah Az-Zalzalah termasuk dalam kategori surah Madaniyah yang terdiri dari 8 ayat apabila dilihat dari urutan Mushaf Utsmani dan terletak setelah surah Al-Bayyinah sebelum surah Al-Adiyat. Nama Az-Zalzalah diambil dari kata zilzalah yang terdapat pada ayat yang pertama. Pokok-pokok dalam kandungan surah ini antara lain mengenai kegoncangan bumi yang sungguh hebatnya ketika hari kiamat tiba.
Dan pada saat itu umat manusia akan merasa kebingungan pada hari kiamat. Manusia akan dikumpulkan untuk dihisab segala amal perbuatannya selama ia hidup di dunia. Surah ini masih berkaitan dengan surah setelahnya, yaitu surah Al-Adiyat. Pada surah Al-Adiyat ini dipaparkan hiruk-pikuk ketakutan umat manusia saat hari kiamat telah tiba. Sedangkan dalam surah Az-Zalzalah diterangkan mengenai gambaran goncangan yang terjadi pada saat hari kiamat tiba. Kemudian yang B, telaah kebahasaan. Ayat pertama dimulai dengan kata idza, sebuah isim dharaf lil mustaqbal, keterangan waktu yang akan datang, dan sering diterjemahkan ketika. Sedang kata zulzilat yang mempunyai arti digoncangkan ialah kata kerja bentuk lampau dengan pola fi'il madhi majhul, kata kerja lampau pasif sehingga fa'il atau pelaku dari kata kerja ini tersembunyi namun sudah mafhum diketahui siapa pelakunya. Kata selanjutnya al-ardu yang memiliki arti bumi adalah naib fa'il yang asalnya adalah maf'ul. Hal ini terjadi dikarenakan pada kalimat tersebut posisi subjek kosong sehingga objek menempati posisi subjek. Namun kedudukan objek tetap seperti awal, tidak berubah menjadi subjek. Karena fa'il harus marfu', maka objek yang asalnya mansub lalu menempati posisi subjek. Dengan begitu objek yang tadi harus marfu' sebagaimana seperti subjek. Adapun kata zilzalaha yang bersambung dengan dhamir muannas adalah maf'ul mutlak yang salah satu fungsinya ialah menegaskan kata kerja sebelumnya, sehingga ayat pertama ini bisa diartikan jika bumi digoncangkan dengan goncangan yang sedahsyat-dahsyatnya. Lanjut pada ayat yang kedua, kata kerja akhrajat yang artinya mengeluarkan. Subjek dari kata kerja ini ialah kata setelahnya, yaitu al-ardu, sedangkan objek yang dikeluarkan adalah kata asqalaha yang disambung dengan dhamir muannas. Pada ayat yang ketiga terdapat kata qala yang artinya berkata. Fa'ilnya adalah al-insanu yang mempunyai arti manusia. Apa yang diucapkan? Ucapannya adalah malaha. Pada ayat yang keempat terdapat kata yauma yang artinya hari atau masa dan merupakan zaraf zaman. Kata ini tersambung oleh kata idin yang diakhiri dengan tanda tanwin iwad, yaitu menggantikan kalimat sebelumnya. Sehingga kedua kata ini dimaknai pada hari atau masa tatkala bumi digoncangkan dengan mengeluarkan segala isinya yang menjadikan manusia terkejut dengan apa yang dialami. Kata setelahnya tuhaditsu yang artinya menceritakan dengan subjek yang kembali pada kata al-ardu sebelumnya. Objek dari kalimat ini adalah akhbaraha yang bersambung dengan dhamir muannas yang berbentuk plural dari kata khabar yang artinya berita. Selanjutnya ayat yang kelima ada kata auhalaha yang menurut Imam Bukhari penafsirannya serupa dengan kata auha ilaha yang artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan mengizinkan kepadanya. Kemudian C, tafsir ilmiah terdahulu. Dalam penafsiran ini mengutip pendapat Ibnu Abbas terkait arti kata zulzilat. Menurut Ibnu Abbas kata zulzilat mempunyai arti digoncangkan dari dasar bumi. Lalu pada ayat yang kedua kata asqalaha merupakan bentuk jamak dari kata saqil yang artinya menurut Ibnu Manzur berarti barang tambang seperti emas, perak dan dapat juga diartikan dengan orang-orang yang mati. Dalam hal ini sesuai dengan pendapat ulama salaf, ayat ini juga senada dengan surah Al-Insyiqaq ayat 3-4. Menurut Imam Muslim, ayat ini pernah dikomentari oleh Rasul bahwa kelak di hari kiamat seluruh barang tambang yang akan dikeluarkan dari bumi guna menjadi saksi manusia bahwa sebab olehnya manusia akan saling mencuri, membunuh dan memutuskan tali silaturahim. Ayat yang ketiga yaitu ucapan yang menunjukkan keterkejutan bahwa fakta pada hari itu akan kembali dengan selama ini yang diyakininya. Langsung saja kepada poin yang D, yaitu tafsir ilmiah Salman. Ayat-ayat dalam surah Az-Zalzalah menunjukkan bahwa guncangan yang terjadi pada saat gempa tidak hanya bersifat fisik, namun gempa juga mengguncang jiwa dan iman manusia. Betapa mengerikannya melihat bumi bergoyang dengan dahsyat, seperti contoh yang telah terjadi di Padang tahun 2009, ini salah ketik ya, dan di Aceh tahun 2004, pada saat gempa orang-orang sampai berjatuhan dan merangkak di jalanan, tidak mampu berdiri. Banyak pengungsi yang akhirnya bunuh diri dikarenakan frustasi kehilangan harta dan keluarga. Ya, Pada umumnya, sebentar, Mas. ya, Ustaz. Ya, Ya, Ustaz. Jangan cepat-cepat ya. Nah, ini paragraf ini adalah contoh vernakular dalam tafsir. Ya. Ya, Ustaz.
unsur lokalitas dalam tafsir. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya. Jadi tafsir ini dijelaskan dalam konteks keindonesiaan, ya. Dalam hal ini adalah bencana gempa yang pernah terjadi di tanah air, ya. Nah, hal-hal vernakular seperti ini tentu menjadi faktor distingsi, ya, pembeda antara faktor diferensial antara tafsir Nusantara dengan tafsir non Nusantara, ya. Ini sekedar apa namanya, info saja untuk teman-teman. Jadi ini juga bisa menjadi tema penelitian, misalnya unsur vernakular atau vernakularisasi dalam tafsir yang sudah banyak diteliti, yaitu misalnya Al-Ibris, ya, atau Al-Iklil, ya. Terserah bila mana memang teman-teman mendapati ada tafsir karya ulama Nusantara, boleh dijadikan objek penelitian, ya, dari aspek apa? Dari aspek lokalitas yang ada dalam tafsir tersebut. Baik, lanjut. Baik, Ustaz. Pada umumnya gempa itu terjadi dikarenakan proses pertumbuhan dan pelumatan lempeng lewat mekanisme tektonik lempeng. Kepulauan Indonesia terletak di sepanjang pertemuan tiga lempeng yang terus tumbuh berdesakan. Lempeng tersebut yaitu lempeng Pasifik, Indo-Australia, dan Eurasia. Desakan ini menimbun energi stres tekanan di pertemuan lempeng-lempeng tersebut. Oleh karenanya potensi gempa di negeri ini sangat tinggi. Tim tafsir ilmiah Salaman ITB mengibaratkan peristiwa gempa seperti seorang wanita yang akan melahirkan. Kontraksi yang dialami sudah sangat kuat dan memuncak. Kapan saja bayi yang ada dalam kandungan seorang wanita tersebut akan keluar tanpa diketahui dengan pasti kapan bayi itu akan keluar. Para ahli seismologi telah mendeteksi tingginya tekanan di zona subsidi sepanjang Sumatera dan Jawa sebelum gempa Nias pada tahun 2005, Yogyakarta tahun 2005, dan di Padang 2006. Akan tetapi, mereka tetap tidak mampu mendeteksi dengan pasti kapan akan terjadi gempa tersebut. Begitu juga dengan seorang dokter kandungan ataupun bidan telah mendeteksi kelahiran bayi dari dalam kandungan, namun mereka tetap tidak mampu juga mendeteksi dengan pasti kapan akan terjadi. Besarnya magnitudo gempa dapat diukur dengan menggunakan seismograf yang dinyatakan dalam skala Richter. Magnitudo gempa tektonik pada umumnya di atas 7 skala Richter, gempa vulkanik antara 5 sampai 7 skala Richter. Terjadinya gempa disebabkan gerakan magma ke permukaan menjelang meletusnya gunung berapi. Gempa lokal disebabkan longsoran atau runtuhnya tebing dan biasanya di bawah 5 skala Richter. Intensitas kerusakan gempa dinyatakan dalam skala Mercalli. Ayat pertama surah Az-Zalzalah tidak menginformasikan gempa biasa. Menurut Ibnu Abbas, kata zulzilat adalah digoncangkan dari dasar bumi. Selain itu tidak pernah terjadi lagi ada guncangan. Dengan kata lain, guncangan yang dipaparkan ialah gempa yang pernah kita rasakan pada hari kiamat. Ketika kiamat kelak, bumi akan diguncangkan secara dahsyat dan tidak akan terukur oleh skala manapun. Pada saat itulah bumi juga akan mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Tidak hanya lapisan kulit bumi saja, bahkan selimut bumi dan inti bumi pun akan ikut dimuntahkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam surah Al-Insyiqaq, wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Hal tersebut dapat terjadi, namun belum diketahui mekanisme apa saja yang mampu memuntahkan mantel dan inti bumi bahkan sampai ke permukaan bumi. Mekanisme gempa yang kemungkinan terjadi ketika hari kiamat adalah percepatan pergerakan lempeng, yakni lempeng-lempeng di muka bumi yang bergerak dengan kecepatan 7-12 cm per tahun. Gempa-gempa besar seperti yang sudah terjadi di Aceh tahun 2004 itu terjadi karena adanya pergerakan lempeng dengan kecepatan tersebut. Ketika pergerakan tersebut dipercepat, kemungkinan konveksi di mantel akan berjalan lebih cepat juga. Suhu inti bumi meningkat tajam dan kemungkinan ada peningkatan aktivitas matahari dan radiasi partikel-partikelnya ke bumi. Hal lain yang menarik dari surah ini adalah pernyataan pada ayat keempat bahwa ketika gempa, bumi mengabarkan beritanya.
para ahli seismologi memang mendapat banyak sekali informasi atau kabar mengenai bumi dari gelombang gempa. Pada intinya, ketika peristiwa gempa jangan sampai dilalaikan atau dilupakan manfaatnya. Mekanisme tektonik lempeng membentuk basin di bagian bak erg. Basin ini menjadi pusat sedimen yang menjadi batuan reservoir minyak bumi dan gas alam. Baik, Gaya-gaya tektonik. Mas. Ya, nanti bisa Ya, Ustaz. dibahas sendiri nih ya. Ya. Oke, langsung berikutnya aja. Masuk ke paragraf selanjutnya saja, Ustaz. Sesuai Surah. dengan contoh penafsiran dalam surah Az-Zalzalah di atas, maka dapat diketahui dengan jelas. Ini salah lagi nih, Ustaz. Bahwa kitab tafsir Salman menggunakan metode tahlili dan dalam proses penafsirannya. Nanti diperbaiki, Ya, Ustaz. nggak apa-apa. Ya, 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 jadi jangan bingung membedakan antara tahlili dan maudhu'i. Maudhu'i juga demikian. Maudhu'i itu ya mirip ya, tapi tidak sama karena antara tahlili dan maudhu'i nggak mungkin ketemu. Gitu. Turuk tafsirnya itu berbeda. Kalau tahlili itu tak hasba tertib mushafi, ya, dan kemudian juga tidak memandang, ya, pokoknya ya ayat yang berurutan secara tertib mushafi, ya, ya sudah itu di apa namanya ditafsirkan, ya. Nah, berbeda dengan maudhu'i itu dipilih tema. Cuma memang ada turunan yang tadi Pak Ziyad utarakan, ada turunan manhaj maudhu'i yang tajzi'i, ya. Nah, konsekuensinya kalau tajzi'i itu kalau di apa namanya ditentukan coraknya, ya harusnya nggak usah ditentukan coraknya nih, harusnya nih, ya. Harusnya sudah tafsir juz amma gitu aja, tafsir juz amma. Nah, persoalan nanti ya ayat-ayat yang bernuansa atau bercorak ilmi itu ditafsirkan secara panjang lebar, yang nggak ada urusan itu nanti masuk pembahasan corak, gitu. Jadi nggak perlu di state ilmi gitu. Ya sudah tafsir juz amma saja Salman ITB. Nah, nanti tugas kita menilai pembaca tafsir itu, oh coraknya tafsir Salman yang juz 30 itu ilmi gitu ya, sehingga tidak berdampak pada pembiaran ayat-ayat yang tidak bercorak ilmi itu nggak ditafsirkan gitu ya. Oke, lanjut. Berarti metodenya maudhu'i juz'i ya, Ustaz? Maudhu'i Berarti juz'i atau maudhu'i tajzi'i ya. berarti nanti bagian ilmiahnya ini letaknya di corak penafsiran ya, Ustaz? Iya, corak penafsiran, betul. Baik, Ustaz. Kemudian menanggapi pernyataan yang menjelaskan bahwa dalam penafsirannya tafsir Salman juga melakukan studi komparasi perbandingan dengan penafsiran ilmiah yang terdahulu. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebenarnya, bukan dalam artian ada perbedaan hasil penafsiran atau pemaparan penafsiran ilmiah terdahulu di dalam kitab tafsir Salman hanya dijadikan sebagai tambahan acuan atau sumber penafsiran, bukan sebagai perbandingan hasil akhir penafsiran. Kemudian poin yang keempat, corak penafsiran. Corak tafsir ialah nuansa atau sifat khusus yang mewarnai sebuah penafsiran. Dilihat dari tema dan pembahasan yang tercakup dalam tafsir Salman, bisa kita ambil kesimpulan bahwa corak tafsir ilmiah ini menggunakan corak tafsir bil ilmi, yaitu corak tafsir yang disandarkan terhadap teori-teori ilmiah yang berkembang dengan menggunakan prinsip dan kaidah penafsiran yang terbukti benar. Dan penafsirannya juga telah menggunakan ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat ini. Penggunaan ilmu tersebut sangatlah beragam seperti ilmu astronomi, biologi, geologi, fisika, sejarah, filsafat, serta psikologi. Ilmu yang digunakan merupakan ilmu yang telah diuji dan memiliki tingkat kebenaran yang tinggi. Dalam hal ini, serupa dengan kajian pada tafsir ilmi modern lainnya seperti tafsir Al-Jawahir. Corak ilmiah yang digunakan pada kajian tafsir Salman juga serupa dalam sisi ilmu pengetahuan yang digunakan pada kajian tafsir ilmi Kemenak dan tafsir Al-Jawahir, karena ditemukan ilmu sains yang sama dengan tafsir Salman seperti kosmologi, biologi, astronomi, hidrologi, geologi, kimia, fisika, osteologi, hingga ekologi. Meski dalam penggunaan ilmu pengetahuan memiliki kajian ilmu yang sama,
namun terdapat perbedaan antara tafsir Salman dan tafsir ilmi modern lainnya. Apabila melihat dari kajian ilmu, tafsir Salman menggunakan yang lebih banyak dan belum ditemukan dalam tafsir ilmi modern lainnya seperti teknik sipil. Ketertarikan terhadap corak tafsir ilmi mengalami peningkatan pada pertengahan abad ini karena keanekaragaman corak penafsiran sejalan dengan keberagaman disiplin ilmu yang berkembang. Sedangkan tafsir ilmi ini apabila dilihat dari sisi istilah ialah penafsiran Al-Quran yang menggunakan pendekatan istilah-istilah ilmiah dengan tujuan mengungkapkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Tafsir ilmi juga salah satu mengembalikan keterpaduan antara sains dan Islam untuk menyelamatkan manusia di masa depan. Barangkali sekian untuk pembahasan selanjutnya. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Rusdi. Untuk selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan catatan kecil. Yang pertama ada kelebihan di mana tafsir Salman ini merupakan terobosan baru kitab tafsir yang mampu mengulas isi Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dengan menggunakan terminologi ilmiah murni dari pakar-pakar ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di Institut Teknologi Bandung yang sudah memenuhi standar tafsir. Kajian tafsir Salman menjadi sumbangsi dalam karya tafsir corak ilmiah sebab memuat tafsir yang dihasilkan oleh pakar-pakar dari lintas keilmuan yang beragam. Fokus kajiannya yang mengungkapkan sisi ilmiah dari surat-surat dalam Juz Amma dengan argumentasi yang bersifat filosofis, paradigmatis, dan pragmatis. Dapat dinilai sudah tepat sasaran dilihat dari karakteristik umat Islam di Indonesia. Di mana argumentasi secara filosofis singkat aja Mbak, karena kesimpulan ya, kalau kesimpulan itu nggak perlu argumentasi ya. baik Bapak. Kesimpulan langsung singkat-singkat aja. Oke, lanjut. Argumentasi para pragmatis yang dipaparkan penyusun kitab tafsir Salman mencerminkan usaha yang matang dari para mufasir untuk menyusun kitab tafsir ilmi dengan pertimbangan bahwa surat-surat pendek yang ditafsirkan merupakan surat-surat yang dinilai sangat umum dilafalkan dalam sholat oleh masyarakat muslim di Indonesia. Adapun apresiasi dalam penulisannya dapat dilihat dari susunan penulisan. Yang pertama, karya ini menelaah makna ayat dari aspek kebahasaan. Yang kedua, memaparkan penafsiran ilmiah ulama-ulama terdahulu terkait dengan ayat-ayat tersebut. Ketiga, telaah tafsir melalui verifikasi terhadap penemuan-penemuan ilmiah kontemporer dan diikuti oleh kesimpulan pada setiap pembahasan sehingga memudahkan pembaca dalam memahami garis besar penafsiran ilmiah suatu ayat. Yang kedua yaitu ada catatan kecil. Hal pertama yang menarik perhatian adalah teknik penyusunan hierarki dalam penulisan judul kandungan ilmiah ayat yang dapat dilihat pada penulisan daftar isi. Judul kandungan ilmiah ayat pada surah An-Naba hingga Al-Fajr ditulis rata kiri pada daftar isi, di mana subbab penjelasannya ditulis menjorok masuk ke kanan. Hal ini tentu memudahkan pembaca untuk mengetahui dan membedakan judul-judul mana saja yang merupakan awal dari pembahasan tafsir ilmiah suatu ayat dengan judul-judul subbab penjelasan. Ya, ini mestinya masuk kelebihan ini, Mbak. Ya, nah baru langsung to the point, ya. Judul kandungan ilmiah ayat pada surat hingga An-Nas ditulis sama rata dengan judul subbab penjelasannya, sehingga pada awalnya dapat membingungkan pembaca. Ya, untuk setidaknya menemukan dan mengetahui judul kandungan ilmiah yang terkandung pada satu surat, titik itu ya. Jadi ini dibuat singkat, kesimpulan-kesimpulan to the point gitu. Apa kelebihannya, apa catatan kecilnya ya. Oke, lanjut. Apalagi? Kandungan ilmiah ayat pada surah Al-Balad hingga An-Nas ditulis sama rata dengan judul subbab penjelasannya, sehingga pada awalnya dapat
membingungkan pembaca untuk setidaknya menemukan dan mengetahui judul kandungan ilmiah yang terkandung pada suatu surat, karena tidak ada pembeda dalam penulisan judul kandungan ilmiah dengan judul subbab penjelasan dalam daftar isi. Ya, apalagi catatan kecilnya. Dalam penyusunan daftar isi tidak dituliskan dengan format yang berbeda, misalnya sama rata, maka dapat menimbulkan kebingungan pembaca dalam memahami struktur penyusunan tafsir. Ya, Penjelasan kandungan ilmiah pada ayat tertentu sudah selesai dan berlanjut ke ayat berikutnya, ataukah penjelasan berikutnya masih merupakan penjelasan lanjutan dari satu topik ilmiah yang sama. ya, boleh. Ya. Eh, Apalagi Aziat terus belum temukan tadi ya, pembiaran terhadap ayat-ayat yang tidak bercorak sains, karena maudhu'i ya, milih manhaj maudhu'i namun ditentukan tajzi'i gitu ya, ditentukan coraknya. Pemilihan metode maudhu'i tajzi'i namun ditentukan coraknya itu akan berdampak pada pembiaran, sekali lagi, pembiaran ayat-ayat yang tidak berkaitan dengan tema yang dipilih. Karena salah satu turuk ya, tariqatun min turukit tafsir al-maudhu'i itu harus ikhtiarul maudhu' ya, harus menentukan tema. Sedangkan tidak semua ayat yang di juz 30 terkait dengan tema sains. Nah, itu problemnya di situ ya. Dan ini menjadi boleh dibilang ya catatan besar, bukan kecil lagi, catatan besar dalam tafsir ilminya Salman ini. Coba kalau kita bandingkan dengan tafsir ilminya Kemenak ya, meskipun kontributor untuk tim kauninya itu ada beberapa masuk juga sebagai kontributor di tafsir ilmiah Kemenak gitu ya. Namun proporsi dari tim syar'inya jauh berbeda. Nah, ini yang membuat kemudian tafsir ilmiah Kemenak itu lebih relevan dengan kaidah penafsiran ya daripada tafsir ilmiah Salman. Namun demikian tentu tafsir ilmiah Salman ini sudah luar biasa ya. Nah, namun sayangnya tidak berlanjut ya, ada beberapa faktor ya. Ya, kalau ini masih diteruskan misalnya nanti ngerempet ke 29 itu juga akan mengalami problem yang sama ya, pembiaran terhadap ayat yang tidak berkaitan dengan tema scientific begitu ya. Terkecuali merubah manhajnya menjadi maudhu'i saja ya, tafsir tematik ilmi begitu sebagaimana tafsir ilmiah Kemenak. Namun problemnya adalah pada kontributor lagi gitu ya, kontributor lagi ya, meskipun bicara kontributor ya, kalau ilminya Kemenak itu kan berasal tidak hanya dari ITB tapi dari para profesor yang tergabung dalam Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah, gitu kurang lebih ya. Jadi ada kelebihan, ada kekurangannya tentunya. Baik, ala kulihal ini sudah diutarakan semuanya, nanti diperbaiki lagi ya sistematikanya, kemudian cara penulisannya. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. silakan teman-teman bagi yang ingin bertanya atau masih belum paham dengan materi hari ini atau ada sedikit penambahan, disilahkan. Ya. Secara umum sudah sangat lengkap ya teman-teman hari ini dari sisi penyajian informasi, namun tinggal ditata ulang saja ya, disesuaikan dengan makalah yang Pak Ziyad share tadi ya, terkait dengan sistematika studi naskah itu yang ideal seperti apa. Sama tadi ya, ngutip boleh, namun ya harus kita kritisi dengan tentunya argumentasi yang cukup.
Baik, karena waktunya juga sudah habis ya, teman-teman sekalian. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kalaupun toh misalnya ada pertanyaan, silahkan ya Pak Ziad, terbuka diskusi, bisa japri atau bisa ke kampus atau bisa janjian, silahkan ya. Sebagaimana kakak kelas teman-teman sebelumnya gitu ya, meskipun pertemuan secara online, namun kalau masih ada yang gerenjel, ada yang masih ada yang ingin ditanyakan namun tidak mungkin di forum ini, maka ya silahkan janjian Pak Ziad. Ada beberapa mahasiswa yang datang yang ngajak diskusi, ya boleh silahkan, marhaban, ahlan wa sahlan. Ya baik, terima kasih untuk pemakalah Mbak ya, dan juga teman-teman semua. Demikian kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita tutup dengan doa akhir majelis. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Ya.